pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ribuan warga Palembang dan luar Palembang mengikuti kegiatan haul dan ziarah ke pemakaman Assegaf pada hari kedua ziarah kubro. Hampir 2 bulan pelaksanaan program MBG di Palembang berjalan lancar dengan pengawasan ketat di setiap tahapannya. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang ini Sabtu 22 Februari 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, kita mulai dengan informasi yang pertama. Ribuan warga Palembang dan luar Palembang mengikuti kegiatan haul dan ziarah ke pemakaman Asgab pada hari kedua ziarah kubro. Ribuan warga Palembang dan luar daerah mengikuti kegiatan haul dan ziarah kubro pada hari kedua di pemakaman Assegaf. Para jamaah melakukan serangkaian kegiatan termasuk pembacaan kasidah burda, berziarah ke makam Aulia, Habib Telaga Suwida, serta mengunjungi pemakaman Assegaf. Panitia Humas Ziarah Kubro Ahmad Syukri menjelaskan bahwa tradisi ziarah kubro ini bertujuan untuk memahami jejak para ulama, mempelajari ilmu mereka, serta menghayati arti kehidupan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan mengingatkan kita akan kematian. Ziarah kubro ini sebenarnya tujuannya itu paling tidak ada beberapa tujuan secara yang paling penting itu lebih mengingat ziarah itu sendiri artinya berkunjung atau mengunjungi orang-orang soleh, orang-orang yang memang terkenal baik dan memang di dalam sejarahnya itu dia dikenal sebagai orang yang hidup banyak bermanfaat untuk orang lain. Itu biasanya dia kalangan ulama gitu. Tradisi itu juga agar kita bisa lebih memahami rekam jejak mereka, bisa mempelajari, dan juga kita bisa mengenang bisa dengan ziarah kita bisa lebih memahami arti kehidupan, bahwa hidup kita ini pasti akan mati. Dan Sukri menambahkan bahwa puncak acara ziarah kubro diperkirakan akan dihadiri lebih dari 15.000 jamaah, baik dari dalam maupun luar negeri. Puncak acara ziarah kubro akan digelar pada 23 Februari di Komplek Pemakaman Kambang Goci, Kampung Sejarah Sungai Basu, serta Pemakaman Kesultanan Kawat Tengkurep, diikuti dengan ziarah ke pemakaman Kiai Marogan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hampir 2 bulan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Palembang berjalan lancar dengan pengawasan ketat di setiap tahapannya. Memasuki 2 bulan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Palembang berjalan lancar dengan pengawasan ketat di setiap tahapannya. Salah satunya di SMP Negeri 33 Palembang, sekolah penerima program memastikan bahwa menu MBG selalu mendapatkan pemeriksaan dari ahli gizi puskesmas. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 33 Palembang, Sri Dewi Harti mengatakan, setiap pekan ada perwakilan ahli gizi dari puskesmas yang memeriksa menu MBG di sekolah. Selain itu, pemantauan juga dilakukan langsung di dapur penyedia makanan, di mana setiap hari ahli gizi terus mengawasi dan juga memastikan makanan yang diberikan kepada siswa dalam kondisi layak dan sehat. Kalau setiap hari itu tentunya kalau dari TNI tiap hari. TNI itu tiap hari. Kalau puskesmas itu seminggu tuh kadang 2 kali. Ahli gizi terutama itu ahli gizi standby tempat pengadaan makanan. Di dapur umumnya, Bu, ya? Iya, di dapur umumnya, mengawasi setiap saat itu. Pihak sekolah juga turut melakukan pemeriksaan sebelum makanan dikonsumsi oleh siswa. Di Palembang, seluruh dapur penyedia MBG beroperasi dengan sistem pengawasan ketat untuk menjamin keamanan dan juga kualitas makanan bagi siswa, memastikan program ini terus berjalan optimal. Dari SMP Negeri 33, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Jelang Ramadan, DLHK Kota Palembang pastikan terjadinya peningkatan sampah. Masyarakat diminta waspadai longsor di tempat pembuangan akhir Sukawinatan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang memastikan akan terjadi peningkatan sampah jelang dan memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang SLB 3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Andika Marta Dinata. Menurutnya saat ini kondisi sampah di pembuangan akhir Sukawinatan sudah mengalami peningkatan. Namun saat memasuki bulan suci Ramadan nanti akan lebih meningkat. Ya kalau di Sukawinatan apalagi musim hujan ini memang lebih berat ya, karena dia sampah yang dihasilkan sekarang bulan Ramadan, bentar lagi Lebaran itu pasti akan naik signifikan. Kemudian cuaca juga musim hujan sehingga ya sering terjadi longsor, kemudian infrastruktur juga kan jalan di Sukawinatan juga kena hujan juga banyak yang rusak. Jadi ya memang agak berat ya, sampah yang bukan mengurang ya pasti naik kan. Sedangkan ya volume sampah semakin lama semakin meninggi di Sukawinatan. DLHK Kota Palembang juga mengharapkan agar masyarakat lebih peduli terhadap sampah dengan mengurangi pembuangan sampah, termasuk juga memperhatikan pembuangan sampah di aliran sungai agar tidak dilakukan untuk menghindari terjadinya banjir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, beralih ke berita lainnya, tim putri Jakarta Pertamina Enduro pastikan maju ke Final Four usai menundukkan Jakarta Popsipo Polwan dengan skor 3-1, 3-2, 30, 16, 25, 25, 16, 25, 18 dalam lanjutan PLN Mobile Pro Liga 2025 di GOR PSCC Palembang malam tadi. Tambahan 3 poin ini mengantarkan Pertamina ke posisi ketiga klasemen sementara dengan poin 19 dari 6 kemenangan dan 5 kekalahan dari 11 laga. Pelatih Popsipo Gerardo Daglio mengatakan kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi anak asuhnya. Saya senang karena kami memberikan permainan sebagai sebuah tim, meskipun kami harus terus belajar dari kesalahan berulang kali. Kami adalah tim yang kuat dan bertanding sebagai sebuah tim. Sementara itu pelatih Pertamina Bulen Karslioglu bersyukur tim asuhannya bisa memenangkan laga yang penting itu. Menurutnya, dengan kemenangan ini timnya sudah aman ke Final Four. Anak-anak asuhan Bulen Karslioglu masih menyisakan satu laga lagi, yakni melawan Jakarta Electric PLN Sabtu petang nanti. Namun apapun hasil dari laga itu tak berpengaruh bagi kedua tim ke Final Four. Kekalahan Popsipo Polwan pada laga ini merupakan kekalahan pertama dari 11 laga. Juara putaran pertama ini sebelumnya 10 kali tak terkalahkan. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Kementerian Agama RI terbitkan regulasi perlindungan anak di pesantren. Kementerian Agama Banyuasin gencarkan sosialisasi. Kantor Kementerian Agama Banyuasin menyambut baik langkah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menerbitkan regulasi tentang perlindungan anak di pesantren guna mencegah terjadinya kekerasan dan perundungan di lingkungan pesantren. Dengan adanya regulasi tersebut, Kemenak Banyuasin langsung mengambil langkah antisipatif dengan melakukan sosialisasi di pondok pesantren yang ada di wilayahnya. PLT Kasipakis Kemenak Banyuasin Fahria menegaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyebaran petunjuk teknis atau juknis pesantren ramah anak lewat grup WhatsApp dan monitoring langsung ke pondok pesantren. Jadi langkah antisipasi dari Kemenak Banyuasin selama untuk mencegah tindakan kekerasan di lingkungan pesantren, kami sosialisasikan juknis pesantren ramah anak lewat grup WhatsApp, dan pada saat monitoring kami ke
ke pondok pesantren. Jadi kita itu ada program kerja monitoring dan evaluasi operasional pondok pesantren. Nah, di situ kami kunjungi pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuasin untuk menyampaikan, mensosialisasikan juknis yang disampaikan keputusan Dirjen Pendidikan Agama Islam ya. Lebih lanjut, Fahria menjelaskan bahwa program pesantren ramah anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang melindungi dan menyenangkan bagi santri. Sejauh ini, selama Fahria menjabat sebagai PLT Kasipakis, belum ada laporan kasus kekerasan di pesantren Kabupaten Banyuasin. Ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan. Sebagai bentuk himbauan pada seluruh pesantren di Kabupaten Banyuasin, Kemenak Banyuasin meminta para pengasuh, pendiri, pimpinan pesantren, serta tenaga pendidik dan kependidikan untuk menerapkan juknis pesantren ramah anak. Regulasi ini diharapkan menjadi panduan dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, serta melindungi hak-hak santri. Fahria menyatakan, dengan adanya regulasi ini, diharapkan kasus kekerasan di pesantren dapat dicegah dan lingkungan pendidikan Islam tetap menjadi tempat yang kondusif bagi perkembangan karakter dan prestasi anak. Agar dapat menjadikan dan menerapkan juknis pesantren ramah anak tersebut sebagai panduan untuk mengembangkan pesantren yang ramah anak tadi ya, dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak terhadap santri-santri di pondok pesantren tersebut. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Bandara SMB 2 Palembang menghadirkan fasilitas baru berupa ruang tunggu eksklusif. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II atau SMB 2 Palembang terus berupaya meningkatkan layanan bagi penumpang dengan menghadirkan fasilitas baru. Salah satu inovasi terbaru adalah peluncuran ruang tunggu eksklusif yang menawarkan kenyamanan lebih bagi para pengguna jasa bandara. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SMB 2 Palembang, R. Iwan Winayan Maddar mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada penumpang dengan menghadirkan fasilitas yang lebih nyaman dan eksklusif. Ruang tunggu eksklusif baru ini menjadi bagian dari upaya pihaknya untuk meningkatkan pengalaman para pengguna bandara. Ruang tunggu eksklusif ini dirancang untuk memenuhi standar pelayanan premium di bandara, tidak hanya menghadirkan kenyamanan ruang tunggu, tetapi juga berbagai fasilitas tambahan. Bahwa geliat perekonomian di Sumatera Selatan semakin bertumbuh terus dan barangkali menjadi bagian dari penilaian pemerintah untuk dapat mempertimbangkan. Tapi lagi-lagi kami bandara adalah bagian dari government, jadi kita semuanya masih menunggu keputusan menteri terkait untuk dibukanya kembali penerbangan internasional. Sementara Lucianti selaku pengelola ruang tunggu eksklusif menjelaskan bahwa layanan yang ditawarkan mencakup makanan berkualitas, suasana eksklusif, hingga layanan transportasi khusus menuju area keberangkatan. Dan pihaknya ingin memastikan penumpang mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman dan menyenangkan selama berada di bandara. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan Bandara SMB 2 Palembang dapat bersaing dengan bandara lain dalam hal pelayanan penumpang. Ingin memberikan maksudnya dalam nuansa Palembang, nuansa kedaerahan yang mana baik dari makanan maupun dekorasinya itu bernuansakan asli Palembang, karena banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil di bumi Sriwijaya ini. Hadirnya ruang tunggu eksklusif baru ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengembalikan status Bandara SMB 2 sebagai bandara internasional. Dengan peningkatan fasilitas yang standar tinggi, Bandara SMB 2 berambisi menjadi salah satu bandara terbaik di Indonesia. Lamsihar Silitonga melaporkan.
Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini. Di antaranya ribuan warga Palembang dan luar Palembang mengikuti kegiatan haul dan ziarah ke pemakaman Asgab pada hari kedua ziarah kubroh. Hampir 2 bulan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Palembang berjalan lancar dengan pengawasan ketat di setiap tahapannya. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Abbas Surya. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.